Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani Laksmana. Saya dari kelas A1 Fakultas Farmasi Universitas Wetasim Semarang. Di sini saya akan membuat video untuk praktikum keempat. Pada praktikum keempat ini terdapat beberapa uji yang akan dilakukan. Uji yang pertama di sini adalah uji T berpasangan. Uji T berpasangan adalah uji parametrik. Syarat uji parametrik salah satunya adalah data harus terdistribusi normal. Dikatakan terdistribusi normal jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita dapat mengetahuinya dengan menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas. Langsung saja ke uji normalitas. Ini adalah tampilan SPSS ya, semuanya tahu. Kemudian yang pertama yaitu Anda ke variabel view. Pada baris pertama untuk name diisi mula-mula, tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 2, labelnya mula-mula, value-nya itu ada dua, yang pertama itu mula-mula, yang kedua itu pemanasan. Untuk baris kedua, name-nya pemanasan, tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 2, labelnya pemanasan, values, dan seterusnya itu diabaikan. Kemudian ke data view. Ini untuk mengisi data view ini sesuai dengan kasus yang diberikan ya. Jadi ini diisi sesuai kasus yang saya dapatkan. Setelah diisi semuanya sesuai dengan kasus, kita akan melakukan uji normalitas. Saya mau ingatkan kalau uji normalitas ini ada beberapa metode. Jadi di sini metode yang saya gunakan yaitu metode Shapiro-Wilk. Langsung saja ke uji normalitasnya. Anda arahkan kursor ke analyze, kemudian ke descriptive statistik, ke explore. Setelah itu ini mula-mula sama pemanasan, ini pertamanya di sini loh. Kemudian dipindahkan ke dependent list. Setelah itu pastikan kalau di kotak display ini plots-nya ditandai. Setelah itu klik plots ini, kemudian kotak dialog explore. Pada bagian blocks ini tandai non, deskriptif ini hilangkan centang pada stem and leaf maupun histogram, kemudian centang normality plot with test, kemudian tandai non, kemudian continue. Setelah itu oke. Ini adalah hasil outputnya. Yang dilihat adalah tabel pada test of normality. Jadi di sini nilai signifikansinya pada uji normalitasnya itu adalah 0,006. Berdasarkan uji ini signifikansinya 0,006, maka data terdistribusi normal karena terdistribusi tidak terdistribusi normal karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Setelah diuji normalitasnya, maka langkah selanjutnya adalah uji homogenitas. Jadi Anda pertama masukkan data ke variabel view. Setelah itu ini name-nya mula-mula, tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 0, labelnya mula-mula, value-nya itu 2 yang pertama, 1 mula-mula 2 pemanasan. Setelah itu pada baris kedua, name-nya pemanasan, tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 2, labelnya pemanasan, values, dan yang lainnya diabaikan. Kemudian Anda masuk ke data view. Data view ini nanti
Untuk mula-mula diganti 1 dan pemanasan diganti 2. Diisi datanya sesuai dengan kasus yang diberikan. Kemudian kita melakukan uji homogenitas. Yang pertama, kursor diarahkan ke arah analyze. Setelah itu ke descriptive statistik, kemudian ke explore, klik. Kemudian yang ini pemanasan dipindahkan ke dependent list, mula-mula dipindahkan ke factor list. Setelah itu pada display tandai bar, kemudian klik statistik, pastikan kalau deskriptifnya udah tercentang, kemudian confidence interval format itu tertulis 95%, kemudian continue. Setelah itu kembali ke dialog explore, kemudian klik plots. Setelah itu pada blogspot ini tandai non, deskriptif ini hilangkan tanda centang pada stem and leaf maupun histogram, kemudian hilangkan centang normality plus width test. Kemudian untuk yang kotak spread phase level width leaf fin test ini tandai power estimation. Setelah itu continue. Setelah itu maka klik OK. Hasil output SPSS-nya. Jadi untuk setelah menghitung homogenitasnya, kita dapat mengetahui rata-rata pH pada mula-mula dan pH setelah dilakukannya pemanasan. Setelah diuji normalitasnya, maka langkah selanjutnya adalah uji homogenitas. Jadi Anda pertama masukkan data ke variabel view, setelah itu ini name-nya mula-mula, tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 0, labelnya mula-mula, value-nya itu 2 yang pertama, 1 mula-mula 2 pemanasan. Setelah itu pada baris kedua, name-nya pemanasan, tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 2, labelnya pemanasan, values, dan yang lainnya diameter. Kemudian Anda masuk ke data view. Data view ini nanti untuk mula-mula diganti 1 dan pemanasan diganti 2. Diisi datanya sesuai dengan kasus yang diberikan. Kemudian kita melakukan uji homogenitas. Yang pertama, kursor diarahkan ke arah analyze. Setelah itu ke descriptive statistik, kemudian ke explore, klik. Kemudian yang ini pemanasan dipindahkan ke dependent list, mula-mula dipindahkan ke factor list. Setelah itu pada display tandai bar, kemudian klik statistik, pastikan kalau deskriptifnya udah tercentang, kemudian confidence interval format itu tertulis 95%, kemudian continue. Setelah itu kembali ke dialog explore, kemudian klik plots. Setelah itu pada blogspot ini tandai non, deskriptif ini hilangkan tanda centang pada stem and leaf maupun histogram, kemudian hilangkan centang normality plus width test. Kemudian untuk yang kotak spread phase level width leaf fin test ini tandai power estimation. Setelah itu continue. Setelah itu maka klik OK. Maka akan muncul hasil output SPSS-nya. Jadi untuk setelah menghitung homogenitasnya, kita dapat mengetahui rata-rata pH pada mula-mula dan pH setelah dilakukannya pemanasan. Untuk ini berdasarkan uji ini terdapat perbedaan
perbedaan yang bermakna pada nilai rata-rata pH mula-mula dan pH setelah dilakukannya pemanasan. Setelah pH mula-mula yaitu 4,5375, sedangkan pH setelah dilakukannya pemanasan yaitu 3,9725. Yang berarti rata-rata pH mula-mula lebih besar dibandingkan dengan pH per pemanasannya. Kemudian untuk mengetahui nilai homogenitasnya dilihat pada tabel ini. Dilihat nilai signifikansinya yaitu 0,341. 0,341 berarti dia lebih besar dari 0,05, maka data uji normalitasnya, homogenitasnya adalah terdistribusi normal. Berdasarkan uji normalitas dan homogenitas, didapatkan bahwa untuk uji normalitas itu tidak terdistribusi normal, sedangkan untuk uji homogenitas terdistribusi normal. Makanya tidak bisa digunakan uji T berpasangan. Jadi yang digunakan adalah uji Wilcoxon. Baik, kita lanjutkan ke uji yang kedua, yaitu uji Wilcoxon. Dikarenakan data tidak terdistribusi normal yang telah dibuktikan dengan uji normalitas dan uji homogenitas, maka uji yang harus kita lakukan adalah uji Wilcoxon. Langkahnya, cara kerjanya itu yang pertama ya table view, kemudian diisi variabel view-nya, namenya mula-mula, tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 2, labelnya mula, values-nya 1, 0, 0. 1 itu mula-mula, 2 itu pemanasan. Kemudian lanjut ke baris kedua, yaitu 1 pemanasan, name-nya, tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 2, labelnya itu pemanasan, values-nya itu diabaikan. Setelah mengisi data pada variabel view, kita ke data view. Kemudian data view ini diisi sesuai dengan kasus yang didapatkan. Kemudian setelah diisi datanya, kita melakukan uji Wilcoxon, yaitu akan kursor ke analyze, kemudian pilih non-parametric test. Karena uji Wilcoxon ini adalah uji non-parametrik, makanya dipilih non-parametric test. Kemudian ke legal seal dialog, kemudian ke ini klik, kemudian untuk yang tes tipe ini sudah dipastikan bahwa tercentang Wilcoxon. Kemudian yang ke-1 diisi variabel 1 ini diisi mula-mula, kemudian pemanasan diisi ke variabel 2, kemudian klik oke. Ditunggu hasilnya. Ini adalah hasil dari uji Wilcoxon. Kemudian cara pembahasannya, dasar dilakukannya uji Wilcoxon karena setelah data diuji normalitas dan homogenitasnya, data tersebut tidak terdistribusi normal, walaupun pada kasus terdapat dua perlakuan pretest atau sebelum dan posttest atau sesudah yang menjadi dasar uji T berpasangan. Namun data tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan uji T berpasangan, untuk itu dilakukannya uji Wilcoxon. Data yang diperoleh dari sumber yang berbeda adalah jenis emulsi
Yang membedakannya adalah data pH emulsi mula-mula dan data pH emulsi setelah pemanasan. Pada hasil uji Wilcoxon yang dilihat adalah nilai signifikansi two-tilet yang terdapat pada tabel gas statistik. Ini dilihat nilai signifikansinya. Signifikan two-tilet ini nilai signifikansinya adalah 0,002 yang berarti kurang dari 0,05. Dikarenakan uji ini adalah uji beda, maka jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 berarti dikatakan tidak terdapat perbedaan. Jadi kesimpulan dari kasus 1 ini melalui uji Wilcoxon, berdasarkan hasil analisis uji Wilcoxon, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara pH emulsi mula-mula dan pH emulsi setelah dipanaskan. Kemudian kita masuk ke kasus yang kedua. Kita lanjutkan ke uji yang berikutnya, yaitu uji Main-Wade. Dikarenakan data tidak terdistribusi normal, maka uji yang digunakan adalah uji Main-Wade. Langsung saja ke langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu mengisi data pada variabel view dengan name pada baris pertama itu merek minuman, type diabaikan numerik, widthnya 8, desimalnya 0, labelnya merek minuman, valuesnya 1 lokal, 2-nya import, kemudian oke, name-nya kadar sakarin, tipe numerik, width 8, desimal 2, label kadar sakarin. Setelah diisi variabel view-nya, maka langsung ke data view dengan digantikan merek minuman dengan untuk merek minuman yang lokal itu diganti dengan 1 dan untuk yang import 2. Diisi sesuai dengan kasus data yang diberikan. Setelah data view-nya, maka kita lanjutkan ke uji Main-Wade. Yang pertama yaitu ke analyze. Setelah itu pilih yang non-parametric test karena uji ini merupakan uji non-parametric. Setelah itu pilih legacy dialog, kemudian pilih yang to independent sample. Setelah muncul dialog to independent sample test, maka merek minuman dipindahkan ke grouping variabel, kadar sakarin dipindahkan ke tes variable list. Setelah itu pastikan bahwa pada kotak tes tipe ini sudah dicentang manual name. Setelah itu pilih option. Ini centang deskriptif, kemudian continue, setelah yang lain diabaikan. Setelah itu untuk grouping variabel ini grup 1 ini 1, grup 2 ini 2. Setelah itu continue, kemudian oke. Nah, ini merupakan hasil analisis uji Mann-Whitney. Hasil analisis uji Mann-Whitney test. Pada hasil uji ini yang dilihat adalah asim signifikansi two-tilet, yaitu 0,310 yang berarti lebih besar dari 0,05. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 berarti tidak terdapat perbedaan. Berdasarkan uji ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kadar sakarin, tidak terdapat perbedaan kadar sakarin pada merek minuman lokal dengan minuman impor. Uji praktikum kali ini sudah selesai. Jika terdapat salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.